Baik, perkenalkan nama saya Melisa dengan NPM 332037. Pada video kali ini kita akan membahas tentang desain penelitian, instrumen penelitian, dan analisis data penelitian. Pertama, desain penelitian. Menurut Hasibuan 2007, desain penelitian adalah pedoman dalam melakukan aktivitas riset meliputi penentuan instrumen, pengambilan data, sampel, dan proses pengumpulan data, serta juga proses analisa data. Desain penelitian dijelaskan Hasibuan dalam beberapa jenis, yaitu riset eksperimental, kuasi eksperimental, causal comparative research, correlation research, survey research, action research, historical research, ethnography research, and case studies research. Yang kedua, pendekatan desain penelitian. Dalam penelitian kuantitatif diketahui memakai logika positivistik, yang artinya menguasai kenyataan ataupun fenomena sebagai sesuatu yang bisa diklasifikasikan, diparsialkan, konkret, dapat diamati, dapat diukur, bersifat kausalitas atau bersifat sebab dan akibat, serta hasilnya dapat digeneralisasikan. Maka dari itu, riset ini biasanya menggunakan populasi ataupun ilustrasi yang representatif. Metode riset dalam kuantitatif sama halnya dengan riset pada umumnya, yang dimulai dengan munculnya masalah-masalah dan selanjutnya diturunkan dalam bentuk variabel-variabel, merumuskan permasalahan, melaksanakan kajian teori, merumuskan hipotesis, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, mengemukakan ulasan, serta menyusun kesimpulan. Dalam penelitian kuantitatif dibagi menjadi dua jenis riset. Yang pertama, riset non-eksperimen atau riset yang dicoba tanpa adanya perlakuan atau treatment, sehingga riset ini biasanya berkaitan dengan pengujian satu ataupun dua variabel. Yang kedua, riset eksperimental. Riset eksperimental merupakan riset kuantitatif yang dicoba dengan metode membagikan perlakuan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, risetnya disebut pula sebagai metode penelitian baru sebab popularitasnya belum lama. Metode ini dinamakan dengan post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Selain itu, ada pula metode artistik di dalam proses penelitian ini, lebih bersifat seni, serta disebut metode interpretif karena hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap informasi yang ditemui di lapangan. Tata cara riset kualitatif kerap diucap tata cara penelitian naturalistik sebab penelitiannya dicoba pada keadaan yang alamiah. Riset kualitatif pun digunakan untuk mengeksplorasi serta menguasai suatu arti. Oleh beberapa orang ataupun sekelompok orang, riset ini dikira berasal dari permasalahan sosial ataupun kemanusiaan. Proses riset kualitatif ini mengaitkan upaya-upaya yang berarti, semacam mengajukan persoalan untuk menguasai prosedur, mengumpulkan informasi secara induktif melalui dari tema-tema yang spesial ke tema-tema yang universal, serta menafsirkan arti informasi. Laporan akhir pada riset ini pun mempunyai struktur ataupun kerangka yang fleksibel. Siapapun yang ikut serta dalam wujud riset ini wajib mempraktekkan metode pandangan riset yang bergaya induktif, berfokus terhadap arti individual, serta menerjemahkan kompleksitas suatu perkara. Tujuan dari riset kualitatif adalah untuk memberikan uraian secara mendalam terhadap suatu fenomena. Yang berikut ada jenis-jenis desain penelitian. Yang pertama, desain penelitian eksplanatori. Riset eksplanatori merupakan riset yang bertujuan untuk menguasai suatu teori ataupun hipotesis guna menguatkan ataupun menolak teori hipotesis hasil riset yang telah terdapat. Riset eksplanatori bersifat mendasar serta bertujuan mendapatkan penjelasan, data, informasi menimpa hal-hal yang belum dikenal. Yang kedua, riset desain penelitian deskriptif. Desain riset deskriptif berkaitan dengan mencari tahu ciri ataupun sikap maupun pola dalam kelompok tertentu. Misalnya, seorang periset berupaya mencari tahu sebagian pencilan dengan melaksanakan riset pada sekelompok titik informasi. Yang ketiga, desain penelitian diagnostik.
Riset diagnostik berkaitan dengan mencari tahu asosiasi, lebih khusus berupaya merumuskan dengan penemuan yang membangun ikatan. Kita bisa mengatakan selaku satu aspek yang terdapat serta sudah menuju ke aspek lain. Contoh khas membuat asosiasi bisa berbentuk penemuan riset di supermarket. Ini dapat dijadikan riset dalam membangun asosiasi tentang orang-orang yang cenderung membeli mentega bersama roti ataupun asosiasi membeli telur beserta susu. Yang keempat, desain penelitian eksperimental. Experimental research atau riset eksperimental untuk menunjukkan gambaran riset ini dapat dilakukan pada dua kelompok. Kelompok 1 tidak diberi perlakuan apapun atau biasa disebut dengan kelompok kontrol. Adapun pada kelompok 2 diberikan perlakuan atau treatment. Beberapa faktor yang berkaitan desain penelitian jenis ini yaitu independent variable, dependent variable, experimental condition, control condition, confounding variable, and uncontrolled variable. Yang kelima, desain penelitian eksplorasi. Contoh permasalahan terdapat pada hotel yang khas. Salah satu kesukaan kamu serta kamu kerap mendatangi hotel itu. Disinilah kamu mengeksploitasi tempat yang diketahui. Saat ini bila terdapat hotel baru yang dibuka, bisa jadi kamu suka ataupun tidak hendak suka santapan di situ. Namun kamu tidak sempat ketahui kecuali kamu berangkat ke situ untuk mengeksplorasi. Dalam desain eksplorasi, targetnya merupakan menciptakan hal-hal baru. Yang berikut, instrumen penelitian. Data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan juga berfungsi sebagai alat untuk menguji hipotesis. Kebenaran suatu data dapat lebih banyak tergantung dari benar tidaknya instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data. Sementara kualitas hasil penelitian sangat ditentukan oleh benar tidaknya suatu data. Data yang baik adalah data yang dapat dipercaya kebenarannya atau reliable, tepat waktu, dan mencakup ruang yang luas serta dapat memberikan gambaran yang jelas untuk menarik benang merahnya tentang suatu permasalahan secara menyeluruh, sistematis, dan komprehensif. Secara garis besar, instrumen atau metode pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yaitu metode tes dan metode non-tes. Metode tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Yang berikut ada macam-macam data penelitian. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto. Data kualitatif terbagi atas dua, yaitu data kualitatif empiris dan data kualitatif bermakna. Data kualitatif empiris adalah data sebagaimana adanya, tidak diberi makna. Peneliti melihat seorang pegawai memakai baju merah atau baju hitam, lalu dilaporkan sebagaimana adanya. Yang kedua, ada data kualitatif bermakna. Data kualitatif bermakna adalah data di balik fakta yang tampak. Misalnya, seseorang memakai baju hitam dapat diberi makna bermacam-macam. Misalnya, sedang pulang dari kantor, merupakan seragam anggota kelompok tertentu, atau karena kesenangan memakai baju hitam. Yang kedua, ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka ataupun kualitatif yang diangkakan. Data kualitatif dan data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data diskrit, di mana data diskrit sering juga disebut sebagai data nominal, merupakan data kuantitatif di mana data satu sama lain terpisah, tidak dalam satu garis kontinum. Data ini diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Contoh, dalam satu ruangan kerja ada 30 karyawan, 16 wanita dan 14 orang pria. Angka 30, 16, dan 14 adalah data diskrit atau nominal. Yang kedua ada data kontinum. Data kontinum adalah data kuantitatif yang satu sama lain berkesinambungan dalam garis. Data ini diperoleh dari hasil mengukur, seperti mengukur derajat kesehatan, berat badan, kemampuan, motivasi, IQ, dan lain-lain. Data kontinum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu data ordinal, interval, dan rasio. Yang berikut teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Jika dilihat dari settingannya, data dapat dikumpulkan pada aturan alamiah, pada laboratorium, dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, dan pada suatu seminar
diskusi di jalan, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya, jika dilihat dari cara pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain interview atau wawancara, kuesioner, observasi, ataupun gabungan dari ketiganya. Yang berikut ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat mengukur apa yang harus diukur. Misalnya, untuk mengukur berat suatu benda, maka yang harus digunakan adalah alat ukur timbangan, bukan meteran. Karena jika meteran yang digunakan untuk mengukur berat suatu benda, maka meteran tersebut bukanlah alat ukur yang valid. Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi 2 kali ataupun lebih. Misalkan seseorang mengukur panjang jarak 2 bangunan dengan 2 jenis alat pengukur, yakni meteran dan jumlah langkah kaki, yang dimana setiap pengukuran dilakukan sebanyak 2 kali. Pengukuran dengan menggunakan meteran menunjukkan hasil yang sama antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua, berbeda dengan langkah kaki, karena kemungkinan terdapat perbedaan pengukuran antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa meteran adalah alat ukur yang reliabel, sedangkan langkah kaki adalah alat ukur yang kurang reliabel. Yang pertama, validitas. Menurut beberapa ahli, ada beberapa jenis validitas alat pengumpulan data. Antara lain, yang pertama, validitas konstruk. Konstruk adalah kerangka atau suatu konsep. Misalkan seorang peneliti ingin mengukur konsep, pertama-tama yang harus dilakukan oleh peneliti ialah mencari tahu apa yang merupakan kerangka dari konsep tersebut. Yang kedua, validitas isi. Validitas isi suatu alat pengukur ditentukan oleh sejauh mana isi alat pengukur tersebut mewakili semua aspek yang dianggap sebagai aspek kerangka konsep. Yang ketiga, validitas prediktif. Alat pengukur yang dibuat oleh peneliti seringkali dimaksudkan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contoh alat pengukur yang demikian adalah ujian seleksi masuk perguruan tinggi. Ujian masuk tersebut adalah upaya untuk memprediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Yang keempat, validitas eksternal. Dalam dunia penelitian sosial, sudah cukup banyak alat pengukur yang diciptakan oleh peneliti untuk mengukur gejala sosial, dan alat pengukur tersebut sudah memiliki validitas. Sebagai contoh, misalnya skala pengukur motivasi untuk berprestasi diciptakan oleh Mehrabian tahun 1973. Para peneliti di Amerika Serikat banyak memakai skala pengukuran tersebut karena dianggap sudah teruji validitasnya. Di Indonesia, alat ini sudah diteliti dan ternyata memiliki validitas yang cukup tinggi. Yang kelima, validitas rupa. Validitas rupa adalah jenis validitas yang berbeda dengan jenis validitas yang dikemukakan di lainnya. Validitas rupa tidak menunjukkan apakah alat pengukur mengukur apa yang ingin diukur. Validitas rupa hanya menunjukkan bahwa dari segi rupanya suatu alat pengukur tampak mengukur apa yang ingin diukur. Yang terakhir ada validitas budaya. Validitas ini penting bagi penelitian di negara yang suku bangsanya sangat bervariasi. Selain itu, penelitian ini dilakukan sekaligus di beberapa negara dengan alat ukur yang sama juga akan menghadapi problem validitas buat budaya. Yang berikut reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dapat dipakai berulang kali mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat ukur tersebut reliable. Berikut analisis data dalam penelitian. Analisis data merupakan proses untuk memeriksa data, mengubah data, membersihkan data, dan membuat pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang dapat memberikan petunjuk dan cara untuk peneliti mengambil sebuah keputusan terhadap permasalahan penelitian yang sedang diteliti. Rancangan analisis data merupakan bagian dari penelitian yang diimplementasikan, baik bentuk tulisan atau bukan tulisan. Sebelum pengumpulan data dan pengumpulan teori berlangsung, maka rancangan analisis data sudah harus dipersiapkan mulai dari penentuan jenis data, sumber data, dan rumusan masalah yang akan diuji.
Yang berikut ada teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk mengubah data menjadi informasi sehingga membentuk data yang punya karakter, dan data yang dihasilkan pun lebih mudah dipahami dan dapat digunakan untuk menemukan solusi dari masalah-masalah penelitian. Berikut ini langkah-langkah analisis data secara umum. Yang pertama, pengolahan data. Langkah awal dari analisis data adalah pengolahan data. Ini dilakukan untuk menyederhanakan data awal penelitian sehingga data yang dimiliki lebih mudah dipahami sehingga lebih siap untuk melakukan analisa. Beberapa tahapan pengolahan data: yang pertama ada editing, yang kedua coding, yang ketiga penafsiran hasil analisis. Setelah selesai dilakukan analisa, kemudian data tersebut ditafsirkan untuk menarik kesimpulan dari data penelitian yang sedang diteliti. Penarikan kesimpulan ini dilakukan untuk membandingkan hipotesis yang sudah ada dengan data yang diperoleh, yang hasilnya adalah diterima atau tidaknya hipotesis tersebut. Yang berikut ada analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian diambil dari berbagai macam teknik pengumpulan data dengan data yang berasal dari banyak sumber sehingga menghasilkan data yang bervariasi. Data tersebut adalah data yang memiliki pola yang tidak jelas, sering mengalami kesulitan dalam pengolahan dan analisis datanya. Ada dua teknik analisis data kualitatif. Yang pertama, teknik analisis data deskriptif. Teknik analisis data deskriptif adalah suatu teknik dalam penelitian untuk meneliti kondisi sekelompok manusia, objek penelitian, kondisi terkini, dan juga peristiwa saat ini. Jenis penelitian kualitatif ini berusaha mendeskripsikan suatu fenomena sosial pada saat tertentu. Metode ini dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni berdasarkan kriteria pembedaan antara fungsi akhir dan pendekatannya. Yang kedua ada teknik analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ini merupakan metode dalam penelitian kualitatif yang berguna untuk mengembangkan teori yang telah ada dari data yang ada di lapangan. Metode penelitian kualitatif dengan langkah pertamanya melakukan penjelajahan, kemudian pengumpulan data, selanjutnya observasi, sehingga dapat menyusun sebuah laporan. Sekian penjelasan dari saya mengenai desain penelitian, instrumen penelitian, dan analisis data dalam penelitian. Terima kasih.